Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari akuntansi manajemen, yaitu manajemen kualitas. Manajemen kualitas terdiri dari just in time dan total quality management. Bahasan pertama kita yaitu mengenai just in time atau yang disingkat dengan JIT, memiliki dua ruang lingkup pembahasan, yaitu yang pertama BJIT, diartikan sebagai filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek kegiatan-kegiatan produksi perusahaan. Dan yang kedua yaitu Little JIT, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penjadwalan persediaan dan penyediaan barang maupun jasa di mana dan kapan akan harus dibutuhkan. Selanjutnya yaitu sasaran umum pada sebuah organisasi dan berlaku pada seluruh perusahaan khususnya yang bergerak di bidang manufaktur dan industri jasa. Sasaran organisasi yang harus dicapai ada 4 hal, yaitu kualitas, responsif, biaya, dan fleksibilitas. 4 sasaran tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Kualitas adalah kualitas produk atau jasa dan kualitas layanan atau jasa. Untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas, maka organisasi harus mampu bertindak secara cepat dan mampu menanggapi berbagai perubahan lingkungan yang terjadi. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, organisasi juga harus menekankan biaya yang timbul akibat pemborosan yang terjadi. Fleksibel dalam penggunaan alat dan proses produksi yang memproduksi berbagai macam produk dalam satu waktu produksi, sehingga organisasi atau perusahaan dikatakan fleksibel akan mendukung kualitas produk dan kualitas organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, biaya yang rendah juga akan dapat tercapai apabila organisasi mampu menghasilkan produk yang berkualitas, fleksibel dalam proses produksi, dan mampu menanggapi perubahan yang sangat cepat. Fleksibilitas juga akan tercapai bila penghematan biaya, kualitas produk yang tinggi, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Demikian juga kecepatan menanggapi perubahan lingkungan akan terwujud apabila organisasi tersebut fleksibel, mampu menekan biaya dengan menghilangkan pemborosan, dan dapat menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Apa sih pentingnya mempelajari JIT? Yang pertama, kita mampu memenangkan persaingan, khususnya dalam hal ini persaingan dalam dunia bisnis atau dunia usaha. Kita perlu mempelajari kembali pengalaman memenangkan persaingan tersebut dari pesaing semacam perusahaan dari Jepang. Perusahaan di Jepang merupakan perusahaan yang unggul dalam persaingan, terutama disebabkan oleh kemampuan perusahaan tersebut menghilangkan pemborosan. Perusahaan di Jepang berhasil menghilangkan pemborosan karena memang kondisi alam yang terbatas. Yang kedua yaitu kita mampu mengatasi berbagai kesulitan organisasi atau perusahaan. Seperti dalam industri-industri di Amerika, biasanya mengalami kesulitan dalam menghemat sumber daya yang ada. Karena memang di Amerika, sumber daya tersebut cenderung lebih tersedia dan melimpah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan di Amerika lebih menekankan pada pendekatan just in case daripada menekankan pada pendekatan just in time. Dan yang ketiga yaitu dapat memperbaiki kualitas, produktivitas, dan pelayanan kepada pelanggan. Dengan menghilangkan berbagai pemborosan, yaitu dengan menghilangkan kegiatan yang tidak perlu, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Selanjutnya yaitu ada 8 kunci utama JIT. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan. Proses produksi tidak akan berjalan bila tidak ada permintaan baik dari pelanggan internal ataupun dari pelanggan eksternal. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan hanya akan melakukan proses produksi apabila ada permintaan dari pelanggan, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.
Manfaat dari produksi ini adalah persediaan produk menjadi lebih sedikit, bahkan cenderung tidak ada. Selain itu, karena pelanggan internal juga berhak menentukan banyaknya produk yang dihasilkan, maka persediaan barang setengah jadi atau persediaan dalam proses tidak akan terjadi. Sementara itu, terdapat sistem produksi yang disebut dengan sistem produksi dorong, yaitu suatu pendekatan yang mempunyai karakteristik bahwa banyaknya unit produk yang dihasilkan tergantung dari berapa unit bahan baku yang tersedia. Pemrosesannya pun tidak dipengaruhi oleh permintaan pelanggan internal, namun tergantung sudah selesai atau belumkah proses produksi yang dilakukan pada atau oleh bagian-bagian sebelumnya. Bila sudah selesai, maka produk langsung diserahkan ke pelanggan berikutnya untuk proses berikutnya tanpa mempedulikan apakah proses berikutnya tersebut sudah siap menerima proses selanjutnya. Akibatnya adalah persediaan produk jadi bertumpuk, demikian pula persediaan barang dalam proses juga akan semakin besar. Kedua yaitu memproduksi dalam jumlah kecil. Memproduksi dalam jumlah kecil yang hanya sesuai dengan permintaan pelanggan akan menghemat biaya dan sumber daya. Memproduksi dalam jumlah besar dengan tidak memperhatikan permintaan pelanggan justru akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Memproduksi dalam jumlah kecil juga akan dapat menghilangkan persediaan barang dalam proses. Oleh karena itu, persediaan barang dalam proses merupakan jenis pemborosan yang sebenarnya dapat dihindari bila penjadwalan dalam proses produksi telah dapat disusun dengan baik. Yang ketiga yaitu menghilangkan pemborosan. Sebagai konsekuensi pemborosan dapat terjadi pada tingkat persediaan maupun dalam proses produksi. Untuk menghilangkan pemborosan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Persediaan harus menerapkan filosofi menghasilkan produk dengan baik sejak awal yang dapat dicapai dengan menerapkan 3 pantangan, yaitu pantangan menerima, pantangan memproses, dan pantang menyerahkan produk-produk yang cacat. Yang keempat yaitu memperbaiki aliran proses produksi. Untuk dapat melakukan proses produksi dengan baik, maka perlu 5 disiplin di tempat kerja yang diambil dari istilah bahasa Jepang yang kita kenal dengan istilah 5S, yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Seiton atau penataan adalah disiplin di tempat kerja dengan melakukan penyimpanan fungsional dan membuang waktu untuk mencari barang. Seiso yaitu disiplin di tempat kerja dengan melakukan pembersihan berbagai pemeriksaan dan tingkat kebersihan. Seiketsu atau pemantapan atau perawatan yaitu manajemen visual pemantapan 5S tersebut. Sedangkan shitsuke atau pembiasaan yaitu pembentukan kebiasaan dan kerja yang berdisiplin. Dan yang kelima yaitu menyempurnakan kualitas produk dengan menerapkan filosofi JIT, yaitu hanya membuat produk yang sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan, maka kualitas produk akan berkualitas. Hal ini disebabkan karena penilaian akan kualitas suatu produk hanya dinilai oleh pelanggan. Kualitas produk ini akan tercapai apabila kualitas proses produksi sudah diwujudkan. Untuk itulah, proses TQM harus dilakukan bersama-sama dengan penerapan filosofi JIT. Baik TQM maupun JIT akan menekankan pada perbaikan proses dengan menekankan pada perbaikan personilnya dengan mengadakan perubahan secara budaya. Yang keenam yaitu orang-orang yang tanggap. Dalam pendekatan Big JIT, dalam suatu filosofi diartikan sebagai untuk menghilangkan pemborosan. Filosofi ini hanya akan dilaksanakan oleh seluruh personil dalam organisasi apabila personil tersebut menyadari dan mau menganut filosofi tersebut. Filosofi menghendaki perubahan secara menyeluruh dan berkesinambungan dari seluruh hasil proses yang ada dalam perusahaan. Keenam yaitu orang-orang yang tanggap. Dalam pendekatan Big JIT, dalam suatu filosofi diartikan sebagai
untuk menghilangkan pemborosan. Filosofi ini hanya akan dilaksanakan oleh seluruh personil dalam organisasi apabila personil tersebut menyadari dan mau menganut filosofi tersebut. Filosofi menghendaki perubahan secara menyeluruh dan berkesinambungan dari seluruh hasil proses yang ada dalam perusahaan. Maka perubahan yang menyeluruh dari personil tersebut juga hanya akan terwujud dengan mengubah budaya yang ada dalam perusahaan. Yang ketujuh yaitu menghilangkan ketidakpastian. Berkaitan dengan menghilangkan ketidakpastian, JIT yang hanya memproduksi sesuai dengan permintaan pelanggan dan hanya menyediakan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan proses produksi, memang membutuhkan suatu ketelitian dan kepastian. Tidak ada istilah berjaga-jaga dalam hal ini, karena semua telah terencana dengan baik. Ketidakpastian dapat terjadi pada semua bagian dalam proses produksi, mulai dari pemasok, proses, hingga menjadi produk yang siap dipasarkan ke konsumen. Dan yang kedelapan yaitu penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Untuk mengadakan pemeliharaan jangka panjang, memang harus dilakukan sejak awal dan ini berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Pemeliharaan ini juga berarti pencegahan atau lebih dikenal dengan istilah preventif. Penekanan terhadap jangka waktu ini juga penting bagi hubungan kerja dengan pihak luar. Karakteristik hubungan dengan pihak luar dalam perusahaan sangat penting dalam penerapan menurut Heiser dan Render. Karakteristik tersebut meliputi kontrak kerjasama, memperbaiki kualitas, fleksibilitas dalam pengadaan bahan baku, pemesanan dalam jumlah kecil yang dilakukan berkali-kali, mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam membina hubungan tersebut yang sudah terbentuk. JIT memiliki 12 manfaat yang utama. Pertama yaitu small loss size atau meminimalisasikan persediaan. Yang kedua yaitu perbaikan kualitas dalam arti membuat hanya produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ketiga yaitu pengurangan biaya, yaitu mengurangi biaya yang timbul akibat melakukan kegiatan yang tidak menambah nilai sehingga menghasilkan pemborosan dan tidak bermanfaat bagi produk tersebut. Yang keempat yaitu pengurangan ruang yang dibutuhkan. Perusahaan yang memiliki layout yang berbeda dengan perusahaan yang tidak menganut filosofi JIT. Untuk perusahaan yang menganut filosofi JIT tidak menyediakan tempat penyimpanan bahan baku produk setengah jadi atau barang dalam proses dan produk jadi, serta memerlukan penanganan barang yang mudah dan lebih murah. Hal ini disebabkan oleh layoutnya yang rapih, ringkas namun lengkap. Kemudian, bila pada perusahaan yang tidak menganut JIT, maka layoutnya selain tidak memperhatikan penanganan barang antar proses ke proses berikutnya, juga menyediakan tempat penyimpanan bahan baku, yang dimana berarti layout dari perusahaan yang tidak menganut JIT ini berlainan dari perusahaan yang menganut filosofi JIT. Yang kelima yaitu pengurangan waktu tunggu atau lead time dalam artian sejauh mana proses pengiriman bahan baku hingga menjadi proses barang jadi itu dipersingkat waktunya. 6 yaitu peningkatan produktivitas dengan mengimbangi berapa jumlah output yang dihasilkan berdasarkan input yang digunakan. 7 yaitu fleksibilitas perusahaan menjadi lebih besar, mengingat pembuatan produk sangat tergantung dan mengandalkan permintaan dan kebutuhan konsumen. Maka, fleksibilitas dalam hal bahan baku, skill, serta kuantitas produksi menjadi lebih baik. 8 yaitu membangun hubungan yang baik dengan para pemasok. 9 yaitu kegiatan penjadwalan dan pengendalian menjadi lebih sederhana. 10 yaitu peningkatan kapasitas produksi. Yang ke-11 yaitu pemberdayaan sumber daya manusia semakin baik, dan yang ke-12 yaitu variasi produk akan menjadi lebih banyak. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan total quality management.
Pengertian Total Quality Management atau TQM terdiri dari 3 istilah utama, yaitu total yang berarti keseluruhan, lalu quality yang berarti kualitas, serta manajemen berarti pengelolaan. TQM merupakan suatu proses metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki dalam penyediaan bahan baku maupun pelayanan bagi organisasi. Semua proses dalam organisasi pada tingkatan tertentu di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi sekarang dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, TQM pada dasarnya lebih merupakan sikap dan perilaku bagi perusahaan. Merupakan filosofi untuk melaksanakan manajemen kualitas berkaitan dengan filosofi continuous improvement, artinya pada dasarnya merupakan suatu program, melainkan suatu pendekatan sistemik untuk mencapai level kualitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, yaitu dengan mengadakan perbaikan atau peningkatan yang tidak pernah berakhir. Selanjutnya yaitu 8 budaya yang digunakan dalam melaksanakan TQM. Yang pertama yaitu komunikasi terbuka. Dengan keterbukaan maka kerjasama akan terwujud dan kesalahpahaman dapat segera diatasi. Yang kedua yaitu budaya pemberdayaan. Sejauh ini yang diketahui karyawan tidak mau selalu dimonitoring. Mereka ingin selalu dilibatkan, diajak berdiskusi atau berpendapat, dan diserahi tanggung jawab yang sesuai, serta mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diraihnya. Yang ketiga yaitu pencegahan kesalahan. Agar tercapai zero defect, diperlukan pencegahan yang lebih efisien daripada inspeksi. Sebagaimana kita ketahui, inspeksi adalah pemeriksaan terhadap barang atau produk jadi setelah keluar dari proses produksi. Hal inilah yang akhirnya membuat perusahaan harus membayar mahal. Di dalam TQM tidak ada lagi inspeksi. Artinya, sejak dari perancangan produk, proses produksi, hingga menjadi produk akhir menghasilkan cacat atau kesalahan yang nol, sehingga disebut sebagai zero defect. Yang keempat yaitu fokus eksternal. Selain fokus pada kemampuan yang dimiliki saja, yang disebut dengan fokus internal, perusahaan perlu fokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan yang disebut dengan faktor eksternal. Pada kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga melaksanakan proses produksi tarik yang disebut dengan full system. Yang kelima yaitu kesesuaian terhadap kualitas. Pada awalnya, perusahaan hanya memperhatikan masalah biaya dan waktu produksi, namun kondisi tersebut kemudian berubah menjadi kualitas produk yang menjadi orientasinya. Kualitas produk yang dimaksud adalah dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan. Barang atau jasa dikatakan berkualitas apabila mampu mengurangi biaya, menghilangkan pemborosan, dan menyampaikan secara tepat waktu dan menjualnya dengan harga yang rendah. Yang keenam yaitu perubahan dan perbaikan secara terus-menerus. Dalam kondisi yang serba stabil, orang cenderung tidak akan pernah mau belajar. Sementara dalam organisasi yang menggunakan filosofi TQM, dituntut untuk selalu belajar dan berubah, memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya karena prinsip continuous quality management. Yang ketujuh yaitu hubungan kerjasama yang baik. Dari makanan yang sifatnya persaingan menjadi kerjasama. Dalam organisasi yang menggunakan prinsip TQM, semua pihak yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan perusahaan, sebagaimana contohnya pemasok, pelanggan, pesaing, dan stakeholder lainnya, adalah mitra. Hal ini menuntut adanya kerjasama yang kuat dan saling membantu. Yang kedelapan yaitu penyelesaian masalah hingga ke akar-akarnya. Perusahaan atau organisasi yang menganut filosofi ini akan menghadapi semua permasalahan yang ada, mencari akar permasalahan tersebut, dan mencari penyelesaiannya hingga tuntas. Terdapat 7 elemen penting di dalam melaksanakan filosofi TQM.
Selain kita memperhatikan masalah perubahan budaya yang terjadi dengan penerapan filosofi tersebut, perusahaan atau organisasi harus memperhatikan elemen-elemen penting dalam penerapan atau pelaksanaan filosofi tersebut. Yang pertama yaitu kepemimpinan dan komitmen. Filosofi TQM hanya dapat terlaksana apabila ada dukungan dan tanggung jawab dari pimpinan yang didukung pula oleh pimpinan-pimpinan di bawahnya. Untuk level pimpinan atas atau top manajemen sebagai pembinaan puncak, memperkenalkan TQM sebagai satu filosofi dengan menyusun sasaran dan merencanakan strategi pelaksanaannya. Kemudian, level berikutnya yaitu melanjutkan dengan menerapkan manajemen kualitas sebagai program, sehingga level bawah berikutnya manajemen atau supervisor kemudian bergerak untuk memonitor dan mengendalikan kualitas yang dilaksanakan di perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu keterlibatan seluruh karyawan. Dalam hal ini, tanpa ada keterlibatan dan partisipasi dari karyawan, filosofi TQM tidak akan berjalan dengan baik. Untuk dapat memberikan kepuasan pelanggan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan kepuasan kepada karyawan terlebih dahulu dengan melibatkan mereka dalam seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi. Elemen yang ketiga yaitu perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik harus disusun secara matang. Tanpa ada perencanaan, maka kegiatan tidak dapat diukur efektivitasnya. Oleh karena itu, perencanaan sebagai dasar pengendalian dan sebagai cara untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan. Selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan. Untuk dapat melaksanakan TQM harus disusun strategi penerapannya untuk dapat dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi tersebut. Filosofi TQM harus dilaksanakan dan harus menyatu dengan strategi perusahaan atau organisasi. Karenanya, TQM harus didukung oleh pimpinan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu pengukuran dan evaluasi. Pelaksanaan TQM memang memerlukan data yang sah, dalam hal ini memiliki kevalidan yang baik. Oleh karena itu, pengukuran dan evaluasi data yang bersifat kuantitatif harus benar-benar dilakukan. Artinya, perusahaan tidak hanya mengandalkan data yang bersifat kualitatif. Sehingga, meskipun TQM merupakan filosofi yang sifatnya lebih kualitatif, namun sifat kualitatif tersebut harus dapat diukir dan kuantitatif. Keenam yaitu pengendalian dan perbaikan. Tindakan pengendalian dan perbaikan merupakan tindakan atau kegiatan yang dituntut harus ada dalam pelaksanaan filosofi TQM. Tindakan ini ditujukan untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga dapat tercapai perbaikan dan peningkatan kualitas secara terus-menerus. Dan yang ketujuh yaitu mencapai dan mempertahankan standar kesempurnaan. Untuk dapat meningkatkan kualitas standar yang kita terapkan, untuk dicapai bukanlah hanya standar baku yang tidak mungkin dapat diubah atau ditingkatkan. Standar kualitas tersebut harus diubah dan ditingkatkan mengikuti perkembangan dan peningkatan keinginan serta harapan pelanggan. Dalam penerapan TQM belum tentu berjalan dengan mulus, setidaknya akan ada 6 hambatan dalam penerapan TQM. Yang pertama yaitu bila filosofi TQM dipandang sebagai sesuatu kegiatan yang membutuhkan waktu. Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan filosofi TQM membutuhkan kesabaran, disebabkan penerapan filosofi ini memerlukan perubahan budaya yang bukan merupakan sesuatu yang mudah. Yang kedua, apabila filosofi TQM diterapkan dalam lingkungan yang birokratis. Pada dasarnya, lingkungan yang birokratis itu cukup baik di dalam efisiensi perjalanan sebuah organisasi. Hal ini yang disebut dengan birokrasi yang bersifat positif. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan hambatan yang kedua ini adalah hambatan dalam hal birokrasi yang bersifat negatif. Yang dimaksud dengan birokrasi yang bersifat negatif adalah apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh banyak oknum dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu apabila filosofi TQM dipandang sebagai suatu program yang dilaksanakan secara formal. Filosofi TQM dapat terlaksana dengan baik
bila hanya pelaksanaannya berada dalam kondisi yang tidak kaku, melainkan secara kekeluargaan dengan menganggap semua pihak atau personil yang terlibat sebagai teman atau saudara, bukan sebagai pesaing. Yang keempat yaitu apabila filosofi TQM dilaksanakan secara kaku. TQM bukan merupakan standar pelaksanaan dan tidak menuntut standar pelaksanaan yang kaku karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sehingga standar pelaksanaannya hanya dilaksanakan sebagai sarana untuk mengadakan koreksi dan pengendalian untuk mengadakan peningkatan dan perbaikan yang berkesinambungan. Yang kelima yaitu bila filosofi TQM dipandang tidak berhubungan dengan orang atau personil. Perubahan budaya memerlukan perubahan mendasar pada personil anggota organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, apabila mereka telah berubah, yaitu berubah dari sikap atau budaya para anggota organisasi yang mendasarkan pada standar menjadi sikap atau budaya anggota organisasi yang menjadikan kualitas sebagai pandangan hidupnya. Dan yang keenam yaitu bila filosofi TQM dilaksanakan hanya untuk kelompok ahli atau spesialis tertentu saja. Keterlibatan pihak atau keseluruhan personil organisasi bukan keterlibatan orang ahli atau para spesialis saja. Seluruh pihak inilah yang nantinya diharapkan akan dapat mendukung proses perubahan budaya ke arah budaya kualitas. Bagaimana penerapan TQM itu sendiri? Setidaknya ada dua pendekatan populer yang dilakukan. Yang pertama adalah re-engineering dan benchmarking. Re-engineering yaitu pemikiran secara mendasar atau fundamental dan mendesain kembali secara radikal proses bisnis organisasi atau perusahaan untuk mengadakan perbaikan penting yang bersifat cepat atau dramatis, serta informasinya dengan biaya, kualitas, pelayanan dan kecepatan atau ketepatan. Re-engineering meliputi aspek teknis seperti teknologi, standar, prosedur, sistem, dan pengendalian, maupun aspek sosial lainnya seperti organisasi, staffing, kebijakan, pekerjaan, jalur karir, serta insentif yang diberikan kepada karyawan. Benchmarking adalah usaha mengadakan perbaikan baik yang bersifat secara berkesinambungan maupun re-engineering dengan melihat praktek bisnis yang terbaik di kelasnya. Secara sederhananya, contohnya adalah ketika perusahaan melakukan studi banding atau melakukan patokan standar mutu dengan perusahaan sejenis lainnya. Benchmarking merupakan proses pengukuran yang berkesinambungan tentang produk, pelayanan, dan praktek terhadap kompetitor atau bisnis lain yang terkuat. Terdapat 4 teknik di dalam benchmarking, yaitu yang pertama, internal benchmarking. Dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi perusahaan. Yang kedua yaitu competitive benchmarking, yang dikerjakan dengan membandingkan kualitas produk atau jasa secara langsung terhadap pesaing sejenis pada suatu pasar. Yang ketiga yaitu functional benchmarking, merupakan perbandingan kapabilitas fungsi-fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri yang sejenis. Dan yang keempat yaitu generic benchmarking, yaitu dilakukan dengan asumsi proses transformasi dari input ke output adalah sama di semua industri. Maka perbandingan atas pengembangan produk baru misalnya dapat dilakukan pada aspek generiknya saja, bahkan dapat dilakukan di luar organisasi yang sejenis. Tujuan dari benchmarking itu sendiri selain untuk mengadakan perubahan dan perbaikan adalah untuk mempertahankan dan mengadakan peningkatan jangka panjang dari proses bisnis inti yang menyediakan keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa TQM pada dasarnya bukan merupakan program, tetapi merupakan filosofi yang harus diterapkan dan menjadi acuan bagi perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.